Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sabdowati. Nama pendek saya Tiwi. Saya dari Politeknik Jakarta, jurusan akuntansi. Di video ini, saya ingin mempresentasikan mengenai mengelola stres kerja untuk meningkatkan potensi diri. Presentasi ini ditunjukkan untuk kepentingan akademik sebagai tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi atau organization behavior. Yuk, disimak. Pada materi kali ini, saya akan membahas 6 sub-bahasan. Yang pertama, pengertian stres kerja. Nah, yang kedua ada faktor-faktor stres kerja. Yang ketiga, dampak dari stres kerja. Yang keempat, perbedaan stres kerja terhadap kepribadian individu. Nah, selanjutnya ada hubungan stres kerja dengan prestasi kerja. Yang keenam, mengelola stres kerja dengan manajemen stres. Nah, sub yang terakhir adalah tips meningkatkan potensi diri agar tidak stres kerja. Tujuan yang dicapai dalam suatu organisasi tidak akan terlepas dari peran dan andil setiap anggotanya yang menjadi penggerak jalannya organisasi. Persaingan dan tuntutan kerja yang profesional menyebabkan orang berurusan dengan anggota lain di tempat kerja. Ketegangan dan potensi yang konstan ini menyebabkan kecemasan. Nah, dampak buruk dari adanya kecemasan ini biasanya disebut dengan stres kerja. Nah, jadi apa sih sebenarnya istilah stres kerja itu? Stres bermula dari kata Latin yang berbunyi stringere, yang berarti ketegangan dan tekanan. Stres merupakan suatu tindakan yang tidak diharapkan yang muncul karena tingginya suatu tuntutan lingkungan pada seseorang. Seperti pandangan para ahli mengenai stres yang dikemukakan oleh Berli pada tahun 2002 memberikan definisi stres sebagai suatu respons psikologis dari tubuh terhadap tekanan yang diterimanya, khususnya berbagi kejadian mengancam, menentang, mengandung unsur perubahan. Jadi, ketika tuntutan yang dibebankan pada seseorang yang sangat berlebihan atau melebihi kemampuan seseorang, maka akan membuat orang tersebut berada di bawah stres yang berlebihan. Dapat dikatakan bahwa stres ini merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, berpikir, dan kondisi pada seseorang. Di PPT ini terdapat dua pendapat ahli mengenai definisi stres kerja. Yang pertama menurut Anoraga pada tahun 2008. Stres kerja merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Pendapat yang kedua menurut Rifai dan Mulyadi. Stres kerja merupakan reaksi-reaksi emosional dan psikologis yang terjadi pada situasi di mana tujuan individu mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya. Berdasarkan pendapat para ahli tadi yang ini, dapat disimpulkan bahwa stres kerja merupakan bentuk psikologis dari tubuh terhadap tuntutan-tuntutan, tekanan-tekanan pekerjaan yang melebihi kemampuan, baik dalam tuntutan fisik maupun lingkungan dan situasi sosial yang mengganggu pelaksanaan tugas yang muncul dari interaksi antara individu dengan pekerjaannya dan dapat merubah fungsi fisik serta psikis yang normal sehingga dinilai membahayakan dan tidak menyenangkan yang ada pada individu atau tenaga kerja pada suatu perusahaan. Ternyata, menurut Robbins, ada 3 kategori potensi pemicu stres kerja, yaitu ada dari faktor lingkungan, perusahaan, dan individu. Nah, pada faktor lingkungan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pada faktor-faktor lingkungan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakpastian teknologi.
Selain mempengaruhi desain struktur perusahaan, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres para karyawan. Nah, dan juga dalam perubahan siklus bisnis ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian politik tentu saja dapat mempengaruhi stres kerja karena ya kondisi politik yang sangat memanas akan mempengaruhi pada suatu pekerjaan tertentu. Lalu perubahan teknologi atau ketidakpastian teknologi. Nah, faktor lingkungan ketiga ini dapat menyebabkan stres karena inovasi-inovasi yang baru dapat membuat bentuk inovasi teknologi lain yang merupakan ancaman bagi banyak orang yang membuat stres. Karena biasanya ada juga karyawan-karyawan yang belum tentu menguasai teknologi baru secara cepat. Faktor perusahaan juga terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antar pribadi. Nah, tuntutan tugas ini merupakan faktor yang meliputi otonomi, keberagaman tugas, dan tingkat otomatisasi. Dan juga ada kondisi kerja, serta tata letak perusahaan. Nah, yang kedua ini ada tuntutan peran. Adalah beban peran yang berlebihan dialami ketika karyawan diharapkan melakukan lebih banyak daripada waktu yang ada. Nah, biasanya ini juga disebabkan oleh faktor ambiguitas pada perusahaan itu sendiri. Jadi, karyawan kurang memahami secara jelas atau tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Nah, yang ketiga ini ada tuntutan antar pribadi ini merupakan tekanan diciptakan oleh karyawan lain. Misalnya, tidak adanya dukungan dari kolega ataupun hubungan antar pribadi yang buruk, ini dapat menyebabkan stres. Dalam model stres kerja yang dikembangkan oleh Ivan Savic dan Matheson dalam Organizational Stressor and Heart Disease, dia mengemukakan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan stres kerja yang terdiri dari level individual, kelompok, organisasional, dan level ekstraorganisasional. Di sini saya akan membahas stresor level individual, yaitu yang secara langsung mengakibatkan atau dikaitkan dengan pekerjaan seseorang atau juga yang disebut dengan person-job interface. Nah, seperti apa? Yaitu yang terdiri dari poin-poin ini. Pertama, dari stresor level individual itu ada role overload. Nah, apa sih role overload itu? Jadi kondisi di mana pegawai memiliki terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan atau di bawah tekanan jadwal waktu yang ketat. Nah, ini sangat menyebabkan stres, apalagi dari seseorang yang mempunyai sifat deadliner. Ini sangat-sangat bahaya sih, karena udah dia mempunyai tekanan dari waktu, dia terus suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, pasti akan menyebabkan stres kerja. Kedua, ada role conflict. Nah, ini terjadi ketika pegawai atau tenaga kerja ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Artinya konflik ini terjadi ketika pegawai diperintahkan untuk suatu tugas tertentu tetapi sangat berlawanan dengan hati nurani atau moral yang mereka anut. Menurut saya ini dia mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan passionnya, makanya dia bisa stres akibat pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Tiga, ada role ambiguity atau ambiguitas. Nah, terjadi ketika pekerjaan itu tidak didefinisikan secara jelas oleh atasannya kepada pegawainya, sehingga pegawai tidak mampu untuk menentukan secara tepat apa yang diminta oleh atasannya itu, dan mereka terus-menerus merasa cemas apakah kinerja mereka itu sudah cukup atau belum, dan ini sangat bisa menyebabkan stres. Responsibility for other people. Faktor ini berkaitan dengan kemajuan karir seseorang atau tenaga kerja pada suatu perusahaan. Kemajuan yang terlalu lambat atau terlalu cepat, atau bahkan pada arah yang tidak diinginkan akan menyebabkan para pegawai mengalami tingkat stres yang tinggi. Nah, menurut saya ini terjadi pada tingkatan suatu kedudukan pada perusahaan yang sudah tinggi gitu. Jadi dia mempunyai responsabilitas yang besar, maka kadang akan menyebabkan stres kerja.
Sedangkan menurut Suprihanto terdapat 5 potensi pemicu stres kerja. Nah, apa sih perbedaannya menurut pendapat para ahli yang disampaikan tadi? Jadi terletak pada faktor fisik, kesulitan, dan kebebasan pada suatu pekerjaan. Nah, kalau fisik ini penyebabnya biasanya terjadi ketika bekerja dalam pekerjaan kasar seperti di bidang kimia yang mengalami radiasi, panas, pestisida, dan bahan-bahan beracun lainnya, ataupun pada kebisingan suatu pekerjaan, kelelahan, penggeseran kerja, jet lag, suhu, ataupun kelembapan suatu ruangan pada pekerjaan yang dilakukan. Nah, di sini letak perbedaannya, yaitu dari faktor kebebasan. Artinya, pekerjaan ini diberikan kepada karyawan belum tentu merupakan hal yang menyenangkan. Ada sebagian karyawan justru dengan adanya kebebasan membuat mereka merasa memiliki ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam bertindak. Hal itu menjadi sumber stres bagi seseorang, apalagi ketika seseorang ini memiliki sifat yang sangat overthinking akan suatu pekerjaan. Jadi mereka nggak tahu pekerjaan yang dilakukan itu ternyata belum maksimal ataupun kurang dari ekspektasi yang mungkin saja buruk gitu. Makanya akan menimbulkan stres kerja. Setelah mengetahui faktor-faktor mengenai stres kerja, lalu apa sih akibat atau dampak dari stres kerja itu? Yuk disimak. Dampak stres itu terbagi menjadi 3. Ada gejala fisiologis, psikologis, dan gejala perilaku. Nah, pertama ini adalah gejala fisiologis. Kebanyakan perhatian dini atas stres diarahkan pada gejala fisiologis, terutama karena topik gejala fisiologis ini diteliti oleh para ilmu kesehatan medis. Nah, riset ini membantu pada kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, peningkatan laju detak jantung, dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah yang menimbulkan sakit kepala, dan yang paling parah itu adalah dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kedua adalah gejala psikologis. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan menimbulkan ketidakpuasan yang berkaitan dengan pekerjaan. Betul? Nah, itulah efek dari psikologis yang paling sederhana dan paling jelas dari stres. Selain itu, stres dapat muncul dalam keadaan seperti kegelisahan, kebosanan, agresif, depresi, kelelahan, kekecewaan, kehilangan, kesabaran, mudah marah, dan suka menunda-nunda pekerjaan. Nah, biasanya gejala-gejala psikologis ini terjadi pada pekerja yang memiliki stres ringan. Menurut saya, jangan suka menunda-nunda pekerjaan yang akan menimbulkan stres karena tuntutan waktu yang sebenarnya kalian cukup untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ketiga nih, ada gejala perilaku. Gejala perilaku ini dikaitkan dengan perilaku yang mencakup perubahan dalam produktivitas, absensi, tingkat keluar masuknya karyawan, juga perubahan dalam kebiasaan makan, gelisah, dan sulit tidur karena hal ini terlalu berpikir terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Nah, itulah dampak-dampak yang terjadi akibat stres kerja. Sangat membahayakan ya. Subbab selanjutnya yaitu perbedaan stres kerja terhadap kepribadian individu. Penelitian ini dilakukan oleh Robbins and Judge yang menjelaskan bahwa hubungan antara kesesuaian, kepribadian, dan pekerjaan merupakan hal yang dapat menciptakan stres kerja. Baik atau tidaknya suatu hasil pekerjaan bisa ditentukan oleh sesuai atau tidaknya kepribadian karyawan dengan pekerjaannya. Di sini terdapat contoh 2 kepribadian yaitu tipe A dan tipe B. Tipe A ini memiliki karakteristik yang tidak sabaran, melakukan 2 hal sekaligus, agresif, dan melakukan segala sesuatu dengan cepat. Sedangkan B memiliki karakteristik tidak peduli dengan waktu, sabar, tidak pernah terburu-buru, dan merasa tidak mempunyai beban. Jadi karakteristik tipe A ini dia lebih mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Sedangkan yang B, dia memiliki prinsip alon-alon asal kelakon.
Dilihat dari aspek fisiologisnya, karyawan tipe A ini menghadapi tuntutan pekerjaan berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai target pekerjaan dalam waktu yang singkat. Artinya, pekerja tipe A ini dia lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Seiring berjalannya perilaku tersebut dapat menciptakan perubahan metabolisme, meningkatnya laju detak jantung dan pernapasan, meningkatkan tekanan darah dan menimbulkan sakit kepala. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari aspek fisiologis bahwa tipe A ini memiliki gejala fisiologis yang lebih tinggi dibanding dengan tipe B. Nah, kalau tipe B ini dia lebih santai, dia lebih menyukai hal yang bersenang-senang dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Jauh mana pekerjaan, karyawan tersebut merasa lebih tenang dan rileks. Artinya karyawan tipe B ini memiliki prinsip alon-alon asal kelakon. Jadi merupakan dia juga bukan tipe yang deadliner karena ya dia sudah mengerjakan pekerjaannya menurut hal yang mereka sukai dulu. Bila stres telah mencapai puncak yang dicerminkan kemampuan pelaksanaan kerja hariannya, maka stres tambahan akan cenderung tidak menghasilkan perbaikan kerja. Akhirnya, menurut Newsroom, bila stres menjadi terlalu besar, prestasi kerja akan mulai menurun karena stres mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Jadi, stres kerja ini dapat menimbulkan gagalnya prestasi kerja. Karyawan, jika stres terus bertambah terus dan berlangsung sangat lama sehingga prestasi kerja itu menurun, diakibatkan karena karyawan mengalami burnout. Apa itu burnout? Jadi burnout itu adalah suatu kondisi mental dan emosional serta kelelahan fisik karena stres yang berlanjut dan tidak teratasi. Nah, ini jika terjadi, karyawan tidak akan menghasilkan perbaikan kerja, sehingga prestasi kerja pun menjadi nol. Apa dampaknya terhadap prestasi kerja yang nol? Karyawan pun mengalami gangguan menjadi sakit dan tidak kuat lagi bekerja, sehingga mengalami putus asa, ataupun yang paling parahnya dia keluar atau melarikan diri dari pekerjaannya, sehingga karyawan pun dapat diberhentikan pada perusahaan. Stres sebagai tekanan dalam pekerjaan memang dalam tataran tertentu menimbulkan semangat kerja, tetapi jika berlebihan atau kurang tekanan akan menimbulkan stres yang negatif. Upaya untuk mengelola stres menjadi penting dalam prinsip bagaimana mengelola stres negatif menjadi positif, sehingga ancaman dapat dimodifikasi menjadi tantangan. Manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan. Namun sebaliknya, itu akan dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja. Maka diperlukan pendekatan yang tetap dalam mengelola stres. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan. Namun sebaliknya, itu akan dirasakan sebagai tekanan oleh si pekerja. Maka diperlukan pendekatan yang tetap dalam mengelola stres. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Dalam menghadapi stres dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres. Jika stres mengakibatkan kalian ingin menangis, kalian nggak apa-apa menceritakan masalah tersebut pada orang lain, ataupun menonton hal-hal yang humornya melucu, istirahat, dan sebagainya. Karena jika kalian meluapkan apa yang kalian ingin katakan pada seseorang, itu bisa menyebabkan hati kita menjadi lega, dan stres pun berkurang. Yang ketiga adalah meningkatkan daya tahan pribadi. Hal ini dilakukan dengan memperkuat diri sendiri dengan lebih memahami diri, memahami orang lain, mengembangkan keterampilan pribadi, berolahraga secara teratur, ataupun hal yang lainnya
untuk mengembangkan tujuan dan nilai-nilai yang lebih realistik. Artinya, dengan melakukan hal-hal yang sudah kalian lakukan sehari-hari, walaupun hal itu kecil, pasti akan menimbulkan hal yang positif bagi diri kalian. Nah, jadi pada dasarnya balik lagi kepada diri kalian. Jangan selalu menunda pekerjaan dan lakukanlah hal yang lebih memprioritaskan kalian. Lakukan hal tindakan-tindakan yang baik demi menciptakan suatu hal yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih atas antusias kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kalian semua. Ini belum berakhir. Demi memutus tali penyebaran COVID-19, jangan lupa di rumah aja.